perilaku. Oke. Tapi salah. Kalau sudah pintar Pak kuliah. Iya kan. Oke, apa lagi? Pasti lagi SMA dulu pernah dapat materi akhlak, akidah akhlak, yang dari SMA Muhammadiyah, dari SMA MA Ma'arif gitu ya. Tahu apa itu akhlak? Apa Mbak? Apa itu akhlak? Yang di rumah mungkin mau menjawab apa itu akhlak? Nah. Ayo, akhlak. Oke, Mas, next. Red, tahu itu apa? Yang paling utara sendiri? Kok tahu itu kalau itu jeruk? Ada sumbernya. Seandainya nggak ada jeruknya, hanya apa? Air kuning itu ya. Apakah teman masih menemukannya punya jus jeruk? Enggak. Bisa apa? Mangga. Bisa apa lagi? Terus yang tengah air bening. Benar air bening. Lah, yang ini apa? Gelas kosong. Sekarang gelas kosong itu, kalau Anda dalam posisi sekarang haus, silakan beli minum. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau ini gelas kosong, kemudian diisi dengan air dalam kondisi yang haus, sampai terimakah air itu? Terima dengan senang hati. Kemudian sampai pas haus dikasih jus jeruk, diterima. Sekarang kalau disuruh milih antara jus jeruk sama air putihnya itu, pilih yang mana? Panas. Rata-rata kalau kita memang ini normal ya, normal panas dikasih, suruh kasih satunya air mineral, satunya jus jeruk. Dingin bisa. Pastilah boleh yang jus jeruk. Ya. Kemudian sama-sama air putih itu, air putih. Kalau sekarang ada itu satu botol air mineral itu dikasih di sini, beli di kantinnya Unsida, apa kantinnya kampus, paling nggak botol ini 3 ribu. Ya kan? Kalau botol ini sudah saya taruh di hotel sana, ya, atau di sini, apa Mas? Hotel di Sidoarjo ini. Hotel di sana. Nah, kalau yang di sebelahnya ini, Luminor itu rada gede. Ya, itu rakamannya nah, di Luminor ini nggak jadi 3 ribu lagi. Jadi berapa? 15. Nah, inflasi Mbak, tanggone PCA Mbak, Luminor bisa 25. Saya ke bandara Juanda beli air mineral jadi kaget 25.000. Ada saja. Itu sama omat. Apa yang menyebabkan itu sama-sama air putih, air mineral ya, itu ketika disajikan di warung Newton atau disajikan di hotel Luminor tadi kata Mas Luminor. Kan bodoh. Seandainya isinya dari aqua atau dari Peo atau apapun, ketika itu kalau gula disajikan di Luminor sama disajikan di warung Newton. Karena warung Newton saya yakin gratis kalau itu. Kenapa kalau berbeda?
kualitas. Selain kualitas, nama brandnya, tempatnya. Oke. Sama juga es jeruk. Nah, es jeruk kayak di nanti kampus, soto sama ikan. Paling 10.000. Kalau ini es jeruk, jadi jeneng kalau sudah di Transiti, saya di Transmart, jadi orange. Harganya juga sudah berbeda. Masih Yota, digaya model. Nah, jangankan gelas saja. Yang pertama gelasnya polos ini, ya. Kalau Anda pergi ke bukatnya di Transmart atau di Ramayana, ganti gelas yang ono cemperane koyok botol. Es jeruk sing biasa 6.000 dadi 12.000, 15.000. Apa tadi yang menyebabkan kualitas? Sing betul ya iso lho, Rek. Ya, saya di mau lulusannya apa bukan? Tapi nek senang Transmart, ada kuliah ya, itu paling kecil itu lulusan SMA kan baru diterima, dicari lulusan SMA dan lulusan ST. Sekarang IT itu kan ya lulusan SMA nggak sekolah nggak terima. Apa ini hubungannya dengan akhlak? Saya bisa menyimpulkan. Bagus. Kesek boleh sama-sama manusia. Anda boleh sama-sama laki-laki, ini boleh sama perempuan. Tetapi ketika diisi dengan barang yang sama, itu akan menjadi berbeda ketika tampilannya berbeda. Sekarang semua sama, saya kasih materi ini. Setelah keluar dari sini, yang membedakan kan saya ngisi es jeruk sama teman-teman ini. Tapi keluar nanti tergantung Anda mengemasnya. Apa pancet ya wis diwadahi gelas apa ono. Artinya mengaplikasikan kehidupannya ya wis muni bisa ono bisa ngene ya. Tetapi ada yang dikemas secara bagus. Aku loh. Ya. Ekspresi. Saya tanya, pojok sebelah utara berapa? Bukan, utara bawah. Oke. Kok tahu itu Mama? Kok tahu itu kalau Mawar? Biasanya itu warna putih, warna berbeda. Oke, ya sudah tahu lah, orang itu juga segitu dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, yang tengah matahari. Kok tahu itu matahari? Dari sana. Supaya enak itu kan. Nah, saya kok tahu ya itu ngomong akhlak. Yang paling ya, sekarang apa hubungannya dengan sama? Kalau tadi kan ada cirinya ya, jus jeruk, karena kita masih beli kan itu ada jeruk di situ. Kalau air bening, air mineral, orang tahu lah itu air gitu loh ya. Kalau sekarang Mbak saya kasih nama kok sampai seru, betul ya? Kok tahu? Apa Mas? Yang membedakan, ada sesuatu yang membedakan. Bagus, ada lagi. Karena tumbuhan, serius kan? Semua jawaban itu nggak ada yang salah, betul. Saya tanya, benar, itu bukan lontong.
nilai dan cirinya. Karena itu tumbuhan, sudah jelas. Spesiesnya sudah jelas. Dari biologi, biasanya ngomongin spesies. Kemudian apa lagi? Bentuk, cirinya, jenisnya. Yang tadi tumbuhan itu berarti jenis. Oke, ada lagi? Kegunaan. Nah, oke. Lalu apa yang bisa disimpulkan dengan akhlak? Kalau tadi di awal dengan kualitas dan lain sebagainya bisa merubah seseorang, tampilannya maksudnya. Sekarang apa hubungannya ini? Tanpa ada identitas, tapi sampai sudah tahu. Apa Pak? Ciri-cirinya? Mari ya. Bagus. Kalau Anda ingin menjadi seseorang yang dikenal oleh orang lain tanpa harus dipelajari, tanpa harus kenalan dulu, itu dilihat dari karakter orang itu. Meskipun secara karakter itu tidak bisa dideteksi dengan kasat mata, tapi orang itu selalu menilai seseorang awal ketemu. Sampai pasti awal ketemu kan mesti itu kan menilai itu dari casingnya dulu. Nek wong Jawa kan nanti prejengan nih. Ini maaf yang aku nggak ngerti ya prejengan itu apa. Apa ini namanya? Fisik, bentuk fisik ya. Bentuk fisiknya. Saya yakin ketika sampai mau suka sama lawan jenis kan sudah didelok sih ayu orang ganteng apa enggak. Kira-kira pantas enggak gitu teror kan dulu. Selanjutnya baru setelah ngomong muncul tuh karakternya. Wis selesai. Di sini jadi karakter. Orang itu akan lihat, oh ini bukan, oh iya, kuliah di Unsida, oh pantas, sudah itu namanya karakter. Orang akan mengenal Anda tanpa harus Anda kenalkan dulu. Satu cerita dari teman-teman Tikus ya di kesehatan. Ketika dokter-dokter muda itu praktek di rumah sakit itu di Dr. Sutomo itu kan misalnya tidak semua fakultas kedokteran boleh ke Dr. Sutomo. Tetapi di sana itu ini juga hasil riset itu mahasiswa kedokteran UMM itu orang sudah tahu. Karena apa? Satu karakter yang ditunjukkan nggak macam-macam. Satu toh apa? Sopan kepada siapapun. Akhirnya oh iya itu dokter mudanya dari UMM. Orang sudah ini dan nggak semua bisa masuk ke situ untuk praktek di rumah sakit. Loh itu loh kan. Seperti halnya mungkin kalau di Unsida prodi akuntansi. Nah, prodi akuntansi ini kita satu-satunya prodi swasta, maksudnya yang berpartner dengan pajak, punya driver, sampai kuliah perguruan tinggi sekali beradibuana itu lebih besar dari kita, akreditasinya juga lebih bagus daripada akuntansi kita. Itu, nah ini kenapa? Hubungannya adalah dengan perilaku yang tadi Mas-Masnya sebutkan. Apa akhlak itu? Perilaku. Nah, perilaku keseharian kita yang tanpa direkayasa itu akhlak. Setiap hari, sama kebiasaannya kalau makan sambil berdiri itu akhlak. Makanya akhlak itu ada dua yang disebut akhlak muda dan akhlak mazmumah. Akhlak yang baik itu ya sesuai dengan syariat dan aturan Allah. Akhlak yang buruk itu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu atau perilaku yang tidak bisa direkayasa.
tanpa sadar, spontanitas, kesandung. Nah, biasa ini bulan-bulan itu muncul dengan spontan, nggak bisa direkayasa. Nah, akut adalah tolak ukur kesempurnaan iman. Nah, ini ada bisa, ada dua yang diikuti, akmalul ini imanan aksan ukur. Jadi akhlak itu tolak ukur seseorang baik apa tidak imannya itu dari akhlaknya. Kalau Anda belajar agama, yang pertama paling dasar itu kita belajar tentang apa? Iman. Iman itu keyakinan paling dasar, percaya. Kalau sudah percaya, nah, setelah iman baru naik. Belum jauh. Apa? Islam. Tunggu, nggak Islam dulu kan baru iman. Kalau secara umum orang memikir Islam dulu kan beragama Islam. Yakin dulu, mencari keyakinan. Makanya saya selalu bilang kalau kuliah yang manajemen saya, yang teknik mesin, ada yang kelas saya tanya, kira-kira benar saya memilih agama Islam ini? Yakin? Bukan karena sungkan. Iyalah, kalau Islam. Ya, tonggoku Islam, tonggoku Islam, bapakku Islam. Masa aku Islam itu bukan sungkan. Keturunan. Saking aja bapak ambil ibu sampai Islam. Sebuah bapak yang bisa main Islam. Sekarang dia enggak, ya. Ada yang mualaf? Enggak ada. Islamnya ya Islam dari lahir keturunan. Biasanya ada yang jadi saya kembalikan lagi sebentar, kira-kira sampai ada pilih Islam, kok tengah-tengah pilih. Jadi ini yakin dulu. Makanya kadang beragamanya Islam keturunan dengan beragamanya Islam yang benar-benar mencari kebenaran seperti para pemalas itu, mualaf yang beneran ya, hanya sensasi. Itu lebih bagus daripada Islam. Karena mereka yakin dulu, mencari kebenaran itu. Jadi setelah yakin, baru dia Islam. Islam kan artinya menyerah loh. Asal gitu ya. Menyerah. Iman itu yakin. Al-imanu yakin bil qalbi wa iqramu bil lisan wa aqamu bil amal. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Manifestasi dari iman adalah Islam. Islam itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang nantinya menunjukkan Islam. Iman ini memberikan ketauhidan. Apa salah itu? Kalau nggak salah nggak pernah benar. Ya, jadi tauhid, keimanan memunculkan ketauhidan, keyakinan pada Tuhan yang Esa. Kemudian Islam menyerahkan itu munculnya pada ranah ibadah. Kalau sudah ngomong ibadah, jangan berpikir ibadah itu hanya sholat, puasa, ngaji. Nah, sampai sekarang ini dalam proses kalau dilakukan karena diniatkan kepada ibadah. Nah, makanya dalam Islam dikatakan ada ibadah dan ibadah.
Di rumah Anda itu ya termasuk kita ini ibadah. Sampai makan pun itu bernilai ibadah. Sampai tidur pun itu bernilai. Nah, tingkatan keagamaan yang paling tinggi yang tadi disebutkan sama Mas ihsan. Ihsan itu sebagus-bagusnya. Kenapa? Karena ihsan itu dia melakukan sesuatu tanpa harus mengharapkan imbalan. Kalau sampai yang mungkin sholat itu sholat itu dia dapat pahala, masih ada pamrihnya sholatnya. Saya puasa dia nggak bisa, puasa dia begini. Kalau menaik para puasa dengan sing. Nah ini pamrih. Tetapi ketika sampai konteks ihsan, itu dia melakukan apapun tanpa pamrih. Bahkan dia sudah pun nggak mengharap, artinya sudah itu bonus dari Allah. Yang penting kita beribadah, yang penting kita menjalankan syariat Allah. Kalau endingnya nanti dapat surga, itu hak prioritas Allah. Makanya saya selalu bilang, saya dan teman-teman semua, saya selalu ngomong, jangan pernah kepedean kalau kita masih masuk surga. Kalau kita ini, saya sudah sholat tuh, saya nggak pernah minum keras, saya nggak pernah zina, saya nggak pernah ini. Yang menilai setiap hari yang kita lakukan itu Allah. Tapi itu nggak ada yang tahu. Kita berangkat ke masjid, kita nggak tahu juga ke masjid kita niatkan apa. Makanya selalu kita tidak lepas dari istighfar. Kita ampun pada Allah. Setiap apa yang kita lakukan, bismillah, semoga ini kata Allah. Nah, tuh. Nah, ihsan ini nantinya ini mengumpulkan akhlak tertinggi dari keimanan seseorang ketika mempunyai akhlak mulia atau akhlak makmur. Ini muncul dari ihsan. Oke, saya sampai di sini dulu. Ada yang pertanyaan? Iya, silakan. Untuk yang mana sekarang? Kalau ternyata saya punya teman ya, dua teman, satu berapa kita dan yang satu ternyata akalnya itu lebih baik, lebih bagus yang Islam. Maksudnya yang Islam itu lebih sering kayak jadi kamu nggak sholat, tapi tapi kayak sore sesuai itu gimana? Baik, ini selalu muncul. Kadang ada yang curhat. Nah, dulu Bu, saya itu daripada pacaran sama muslim, saya lebih baik pacaran sama non muslim. Saya bilang, kamu ini di mana? Iya Bu, pacar saya yang muslim itu, nah pernah Bu ingatkan, kamu sudah sholat, kamu ini ya seperti kasusnya Mbak. Nah, saya ingatkan, non muslim itu punya misi. Karena agama mereka adalah agama misionaris. Di awal dia akan selalu seperti itu, karena dia punya misi. Nah, misinya seperti itu. Jadi kita jangan pernah tertipu. Dan sudah banyak ini kasusnya. Ketika nanti sudah menikah, setelah menikah punya anak satu, dibaliknya lagi. Ayo kamu ikut. Dan memang sengaja dimatikan karena maksudnya sebagai seorang perempuan biasanya tidak dikasih izin untuk bekerja sehingga ekonominya tergantung pada itu. Ketika sudah seperti itu, sudah punya anak, kemudian dia tidak punya pekerjaan, kamu ikut aku atau saya ceraikan. Nah, karena ini misi biasa seperti itu, Mbak. Nah, jadi lalu bagaimana dengan teman kita yang muslim? Ya, saya bilang tadi di awal, muslim paling keturunan sehingga ya Islamnya belum patuh, Islamnya belum menyerah sepenuhnya. Ya, oke. Lanjut.
baik itu bagi seorang muslim ini bisa dilihat di surat, insya Allah ini tidak salah, di surat Ibrahim mulai dari ayat 24 sampai 20. Ya. Yang pertama adalah alam tarokai pada Allah masalah kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asbuhata itu waqala'una fis sama. Nah, orang yang baik akhlaknya tentu ini aja mas. Biasanya anak-anak doanya itu ya waktu ketika panas. Nah, ini aja. Nah, langsung suruh aku doa yang tak boleh. Nah, oke. Ini ibaratnya orang yang iman dan baik akhlaknya ini, orang ihsan ini itu seperti pohon. Ini kalau yang dulu ya, kalau digambarkan dulu. Orang dulu itu seperti pohon. Pohon itu yang jadi tolak ukur dia hidup atau mati itu apa ya? Akarnya. Kalau sudah mati saya yakin nggak akan mungkin hidup karena akar ini yang tugasnya mencari makan. Kalau yang kering daunnya, batang-batang maka bisa jadi itu meranggas karena musim kemarau. Tapi kalau ini akarnya itu sudah kering, akarnya rapuh, maka batangnya otomatis kering, rantainya juga kering. Nggak ada gunanya pohon ini. Masih guna Bu? Iya, gunanya paling mentok buat kayu bakar. Sudah, nggak ada lagi buat arang. Wes. Artinya apa? Seseorang yang akarnya buruk itu pasti ya akidahnya dari sini kan. Akidahnya buruk, ibadahnya buruk, maka akarnya ya buruk. Ya ini gambarannya pohon tadi. Akarnya jelek, batangnya jelek, otomatis ya besok buah, mati kok. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang jengkelin. Adanya itu membuat orang lain susah. Ada loh ya. Yuk mulai ya. Ada loh seperti itu. Mereka yuk ya. Ada. Makanya jangan sampai kita menjadi orang seperti kalau bisa kita itu menjadi orang yang dikagumi. Kalau nggak ketemu itu loh selalu ya senang, pemikirannya bagus ya. Omongannya juga bagus. Ada orang yang pintar, orang yang ganteng, yang cantik, tapi nek ngomong pedes. Nah, itu orang termasuk sikap itu ya, jadi akhlaknya buruk. Next, Mas. Nah, beda dengan ketika seseorang itu memiliki akhlak yang bagus. Diibaratkan imannya itu adalah akal. Akalnya sehat. Ketika akarnya sehat, maka batangnya kuat, sehat pula. Dan batangnya kuat. Nek sudah batangnya kuat, rantainya kuat, daunnya pasti subur. Kalau daunnya subur, yang subur buah. Kalau pohon ini memang pohon-pohon yang berbuah. Ada pohon yang memang. Artinya apa? Ketika muslim itu yang baik akhlaknya, dia akan menjadi rahmatan lil alamin, akan menjadi rahmat orang yang di sekelilingnya, akan bermanfaat, bagi orang yang di ibadah dan muamalatnya. Muamalah itu hubungan antara sesama manusia. Next. Nah, maka di sini dikatakan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yang ini contoh. Ini. Lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kepingin akhlak teman-teman ini baik, nyontoh siapa? Rasulullah SAW. Kalau nyontoh guru, oke, tapi guru itu kadang bukan manusia. Kadang ada salah. Jangan sampai
kita itu meniru apa ya? Namanya taklid. Taklid itu mengikuti sesuatu yang pada dasarnya. Pokoknya wis kadung terobsesi dengan kiai ini, dengan sek ini, meskipun salah harus dielok ya. Nah, sampai karena Anda sekarang mahasiswa itu harus berpikirnya logis, ya logis. Nggak boleh kangen siji, enggak. Jadi harus, oh ini seperti mencari hukum. Nah, mungkin kemarin di Bandar sudah dijelaskan. Kenapa sih Muhammadiyah itu kok pakai doa ini? Nah, kenapa tidak pakai doa yang ini? Padahal ya sama. Anda sebenarnya bisa pakai doa yang itu. Ya. Jadi dicari dalil yang paling kuat, itu namanya kaji, mencari dalil yang paling kuat untuk dilaksanakan. Ternyata Allah iftitah itu juga tidak iftitah itu ternyata Anda membaca kafirah ya benar, cuma enggak seperti yang Anda baca itu. Tapi alhamdulillah wa subhanallah setahun sampai situ kalau Anda baca iftitah kafirah. Kalau Anda baca yang ini wajah tuh ya sampai ini wajah tuh tidak digabung, udah akan ketemu sampai habisnya. Yang benar kalau kafirah sampai terakhir. Kalau ini wajah tuh itu sebenarnya ada lanjutannya, tidak hanya sampai wa ma'ana minal musyrikin, tidak sampai di sini itu lebih panjang lagi. Macam-macam, kemarin kan dijelaskan loh. Waktu ibadah macam-macam kita itu ada. Kalau enggak nanti silakan buka materinya ya di web. Next mas. Nah, bagaimana akhlak muslim itu? Kalau akhlak muslim, seorang muslim disebutkan namanya ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Hamba Allah yang disayang. Kami kepengen nggak disayangi Allah? Dia langsung pengen. Disayangi ibu, ambil bapak itu sebenarnya mereka soalnya sembarang dipuji. Kamu benar disayang Allah, ya kan? Iya. Makanya jangan takut Anda nggak disukai manusia. Takutlah ketika tidak disukai. Apa saja ibadah rahman ini? Nah, satu. Ada 12 sifat positif ya. Atau karakter kalau bahasa Anda itu karakter ya. Ada bisa ini Al-Quran ayat 63. Yang pertama sederhana, tidak sombong, masih duitnya akeh. Salah nomor satu itu orang sekarang itu mobil itu bukan sebenarnya mobil itu kebutuhan kalau zaman sekarang. Kalau anaknya banyak kayak saya, ya susah ngambil mobil ya. Rentengan di sistem polisi itu. Itu kalau mobil digunakan sebagai kebutuhan, sebagai alat transportasi. Kalau zaman Rasulullah transportasinya dengan kuda, unta gitu ya. Jangan bilang semua miskin loh. Semua itu kaya. Kaya sekali. Kalau ada yang ngomong, nah ini sering teman-teman laki-laki ngomong, saya itu biar Rasulullah kenapa nikah dengan wanita yang usianya tua, 40 tahun. Saya sampai itu gak karena Rasulullah boleh ngengeran. Kalau bahasa Jawa boleh sendirian. Ingat, tidak bagi Rasulullah. Rasulullah itu kaya loh. Ketika melamar Khadijah yang jalan-jalan lebih kaya, Anda tahu berapa mahar yang diberikan Rasulullah? 500 dirham. Nah, yang 500 dirham itu saya ini kira Ustaz. Lah, 500 dirham. Siapa bilang Rasulullah miskin? Sampai enggak di kafe. Jangan mudah kaya raya. Perjuangan seperti ini. Rasulullah itu kaya, melamarnya 500 dirham.
tembel-tembel. Mak udah belum mek. Sebenarnya kalau seorang jadi ya saya ngajarin sama Rasulullah menghargai. Kata orang Rasulullah tidak. Ketika sudah menikah, ada bayangkan. Saya tadi bilang masalah kendaraan. Kalau zaman sekarang kendaraan itu mobil. Zaman Rasulullah itu kendaraan kuda. Rasulullah itu punya banyak mobilnya. Kudanya itu ada sendiri kuda Rasulullah untuk berperang. Kuda Rasulullah ketika untuk ngajak istrinya jalan-jalan. Nah iya, kalau sekarang mungkin sesi Pajero, sesi populer, apa ya. Kalau dulu itu seringkali zaman saya katanya cowok itu mata bensin. Iya, belum nikah soalnya. Belum nikah soalnya. Cinta. Kalau sudah nikah, nggak marah saya akan cinta. Realistis ya. Nah, jadi itu. Oke, relax. Jadi Rasulullah itu kayak onta juga. Ada satu harga onta itu di atas harganya sapi limusin ya kalau sekarang harganya jutaan ke atas itu. Nah, jadi ini ketika kaya punya harta, nggak usah lah HP ya, anak muda sekarang sudah kerjanya makan, itu ya HP baru satu, seminggu sekali ganti. Siang sekali ganti. Saya punya staff yang di universitas itu belum nikah sama pada ya orangnya keren juga. Kak beli HP nggak dikacang, jadi yang kemarin baru. Padahal gajinya di bawah saya, tapi masih muda sekali ya. Jadi uangnya dibuat-buat. Nah, coba. Jadi sesuatu itu nggak usah lah untuk image-nya bahasanya. Kalau sekarang ada sebagai YouTuber, kalau ada yang itu sukanya vlog, ya nggak masalah. Tapi istilah vlog-vlog itu dengan kebaikan. Gak usah pakai head guys, kita lagi makan steak guys. Kamu kena habis itu loh ya, pilih sing delok-delok dulu. Pilih makan. Kalau zaman Rasulullah kan dia itu memberikan karena bau. Kalau sekarang kan nggak mesti orang dukung masak ke ambil. Tapi kamu dengan memposting itu kita lagi makan ini di hotel. Saya yakin tujuannya nggak apa-apa sih. Pengen ngerti aku loh sok makan nanti. Iya kan? Iya. Artinya kalau ini jadi ibadah apa? Aku sederhana. Sederhana itu tidak harus miskin. Sederhana itu ya menggunakan uang kita untuk kepentingan yang manfaat. Kalau ada belajar filsafat bisa. Para filsuf itu salah satunya saya contohkan Al-Farabi. Al-Farabi ini penemu pertama teori tentang tata negara, teori tentang tata kota. Dia juga menemukan teori pendidikan. Akal itu yang sampai sekarang para ilmuwan barat itu menggunakan teorinya Al-Farabi itu Islam. Dia filsuf tapi apal Quran, apal hadis. Dia itu diangkat menjadi penasehat atau kalau sekarang itu menteri agama gitu ya di kerajaan saat itu dengan gaji yang luar biasa. Kalau dia mau berkoya-koya ya bisa, tapi dia hanya mengambil dihitung kebutuhan saya sehari itu untuk makan berapa, untuk hanya beli bisnisnya berapa, hanya 4 dirham. Dia hanya mengambil itu dikalikan 30 hari 4 dirham itu untuk kebutuhannya. Sisanya 3.000 dirham digunakan untuk apa? Dikasihkan kepada fakir miskin. Orang sekarang kan enggak, katanya ditumpuk terus jadinya investasi. Tapi coba itu, kalau meninggal kamu bawa enggak? Enggak, yang enak ambil waris. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa segala yang dimilikinya berupa kekayaan dan lain-lain itu hanya milik Allah. Makanya jangan pernah sombong. Intinya yang saya tadi ya, berdoakan alladzi
rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Nah, yang selanjutnya adalah lemah lembut. Yang kedua, lemah lembut, gampang emosi, gampang ngamuan. Ini titik air tersinggung. Ini titik tersinggung. Orang sekarang, anak-anak muda zaman sekarang begitu loh. Gara-gara uang 10.000 aja bunuh-bunuhan, ya kan? Orang banyak sekali. Ibu-ibu gara-gara diskon di toko-toko jangan. Oke, jadi dan apabila orang-orang jadi punya komunitas, kita menggunakan kata-kata yang bersama. Dan orang yang tidak bersama orang dengan kitanya. Artinya begini, ini lebih cocok konteks kita tidak mengganggu orang lain, sesama muslim khususnya, non-muslim saja juga nggak boleh dengan tidak. Sekarang itu media sosial. Kalau zaman ibu dulu mungkin celakuan, ya. Kalau sekarang ada nyelaku lewat Twitter, lewat komennya di Instagram, ya kan? Ini pokoknya mau bahasa kalau ya. Ini dikomentari ya. Sampai itu saya dulu itu penasaran, ini ada kasus apa sih sampai ruangnya naik land news terus si Ayu Ting Ting ini ada apa ini? Ternyata kan itu sebenarnya kecil ya. Nah, dikatakan apa lah gitu sama si orang mana itu daerah mana, kita sama mana itu yang jadi TKW. Nah, itu diomongin anaknya kayak apa lah pokoknya itu. Nah, itu kalau nggak dibaca, kalau nggak dihiraukan, kan nggak masalah dong. Tetapi itu kan dibahas omongan gini, dibahas. Endingnya nggak terima orang tuanya datangin ya, yang ngomongin tentang itu, diurus perkara dan seterusnya. Itu kan akibat apa? Tidak muslim satu dengan muslim yang lain, jangan sampai menyakiti meskipun dengan tidak. Makanya kurangilah hal-hal yang tidak manfaat. Baca Twitter itu kan ya nggak kan kecuali ada tugas. Tugasnya apa? Melakukan melihat komen Twitternya putra Kiai Haji Abdurrahman Wahid seandainya kan putri-putri semua itu kan masuk dunia politik semua. Nah, itu boleh. Tapi kalau nganggur, akhirnya kalau nganggur ya dicandang terus ya ini terus kan komentari orang gitu. Nah, dari saya tanya sekarang, satu hari, satu malam, 24 jam. Pagi ada yang kerja ini, yang seandainya kerja. Jam 8 Anda kerja. Paling nggak pulang jam 4 sore. Ya kan? Kalau ada sholat 5 waktu. Ada sholat satu waktu, contoh duhur. Paling banter 5 menit. Itu koyok wis suwe ya sampai sholat 5 menit. Kalau kita umpamakan sholat satu waktu 5 menit, 5 waktu itu Anda gunakan untuk ibadah hanya 25 menit. Sedangkan waktu Anda yang panjang itu apa? Ngaji gak iso setiap hari. Saya sering katakan, gak sempat Bu, kalau tidak bimbingan sama Mas atau mbaknya fasilitator. Gak sempat Bu, saya kerja, habis pulang kerja begini. Saya bilang, terus oleh ini Bu, gawe umur total. Ya. Rugi membaca Al-Quran itu usahakan, karena saya bilang kalau kamu memang masa saya kerja nggak ada istirahatnya 24 jam saya bilang ketika duduk kamu istirahat sambil laya-laya HP-nya itu diinstal Al-Quran dan gak delok sekak itu mau akhirnya komentari orang ngomongin orang dibuka lah diwancok. Nah, minimal baca Al-Quran itu lewat HP satu makro ya, ukurannya nggak sempat katanya. Kalau Al-Quran itu umpamakan makanan, makan, lapar meninggal, wah itu loh, aku kesulitan mati loh. Iya, itu harus ditanya lagi.
biasa. Tidak ngono kelopan. Sehari 1 jus. Aslinya gampang loh. Dulu ketika saya masih seperti ada itu, ya, aku berat sehari 1 jus. Tapi saya menemukan itu metode. Aslinya coba nanti kalau sudah selesai jalan buka. 1 jus itu rata-rata 10 lembar. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz ada yang hafal. 10 lembar. Artinya apa? Zuhur, habis sholat zuhur, dipanjang aja 2 lembar. Asar 2 lembar. Kan kalau zuhur sama asar yang kerja di pabrik, oke, bisa aku di terakhir subuh, pas 1 hari loh sampai, atau dimulai dari subuh. Pas sehari itu bisa 1 jus. Pas 30 hari atau 1 bulan, 1 jus. Nanti kalau sudah kecepatannya seperti itu, bisa sehari 2-3 jus itu bisa. Nanti Anda akan merasakan kok, nang awak itu enteng bisa maju. Oh, mulai. Salah kamu untuk diteliti kesehatan. Sampai pusing, sampai punya banyak masalah. Tiba-tiba sampai nyangkut nang kafe, nang warkop, tokoan, ambil ngopi, mulai balik meneng masalah. Ya saya yakin. Mbak-mbak juga gitu, pulang sama temannya jalan-jalan ke mall tambah masalah. Oh, pingin nggak berduit. Dua masalah udah jalan-jalan ke mall. Bersyukur kan? Terus enteng. Nah, itu enteng. Next. Nah, ini paling susah sekali. Nah, kadang saya juga belum bisa istiqomah. Nah, apalagi ketika kalau perempuan itu ada waktu-waktu yang menstruasi. Jadi yang ketiga adalah waladina. Ya, yang dimuna dirobihim sujado berkiam. Sholat tahajud. Waktu. Kalau sholat tahajud itu kan habis tidur. Bangun sepertiga malam untuk sholat 8 rakaat ditutup dengan witir. Kalau nggak kuat 8, 2 rakaat ditutup dengan witir. Paling sedikit 2 rakaat. Apa ini? Jaminan Allah bagi orang yang sholat malam. Jangan sampean ditutup yang Allah. Sholat malam itu seperti jalan tol. Yang lain nggak lewat, soalnya yang lain tidur sampai hijau lewat itu tertutup. Kalau sampai menghadap sang presiden, pas jamaah, ambeknya presiden hijau, kira-kira sih di rumah makan duitnya. Jadi itu janji Allah, uni asal jauh apa tak turuti jari Allah. Lalu di bahasa Allah itu didiskon diobrol oleh Allah tetean, karena nggak tertarik. Dikasih Allah diskon di malam hari itu nggak tertarik. Ketika menghadapi masalah Anda lebih senang curhatnya di tempat-tempat lain, dan curhatnya Allah. Apalagi curhat ke teman, jangan. Nanti teman itu belum tentu menjaga. Kok dikandani? Aku lupa untuk foto-foto. Kalau untuk tak ada, tak kelas orang. Ya, sering kali ya mungkin kendala dari ini perempuan mungkin beberapa yang bilang takut karena sama yang jadi saya kalau sekarang tapi saya bilang di pojok mimpi. Pertanyaannya gimana ya kendalanya saya nggak nempel-nempel gitu. Ya, itu tak intinya. Takut itu hanya pada Allah. Wes, yakin sudah itu. Bahasa kalau iso kuai. Kalau sampai takut itu berarti bahasanya apa ya yang aku ngarani? Ya belum yakin. Ya, belum yakin. Kalau kita yakin seyakin-yakinnya, mereka yang nggak berani sama kita. Mereka nggak akan berani. Sama kok.
orang kunci nawal insa ilayah. Mereka itu ya diciptakan Allah untuk menyembah sama. Dan dia mungkin ingin sampai yang sholat bagus kan dia sholat. Nggak bagus kan juga sampai nangan. Ya bisa. Apa yang dilakukan? Berarti imannya tanda tanya. Kalau ada orang yang masih takut pada selain Allah, itu imannya dipertanyakan. Saya takut sama polisi, saya takut polisi itu pasti ada salah. Iya, gosipnya mati. Bukan mau STNK kan begitu. Takut itu hanya pada Allah. Kalau seperti itu gimana mau itu lanjut aja. Nanti kalau kita mau kan nggak ada. Ya, ada terlalu sering nonton horor. Iya, saya. Akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar. Ke alam bawah sadar. Pada dasarnya nggak ada. Apa maksudnya? Jin memang ada, itu dengan kita memang. Tapi hanya alatnya yang berbeda. Anda bisa mengatakan ketika Anda melakukan ritual-ritual tertentu. Mohon maaf, saya sedikit melenceng ke materi di pekan satu. Saya pernah melakukan. Lalu disupeti menyang, diiki, ya itu modal mengundang, begitu. Diundangnya sengaja, padahal makhluk itu sama jin itu kan dia sukanya yang satu barang-barang kotor kan gitu. Makanya kenapa sih kita itu dilarang dalam kamar mandi itu berlama-lama? Ya karena kamar mandi itu kotor. Makanannya jin itu kotoran, ular. Ya, orangnya itu najis itu sukanya. Makanya kenapa salah satunya dulu saya itu ketika muda-muda seperti Anda itu kuliah S1 sering eksperimen. Jadi saya dulu itu pernah menjaga kesucian. Artinya saya selalu dulu jadi habis dan ini usahakan memang. Jadi habis buang air kecil kalau bisa wudhu. Kalau kentut masalahnya mungkin sampai kentutan berapa kali lah. Kelbu wudhu terus. Ya bisa nanti di apa ya? Pokoknya diatur di mana untuk bisa jaga kesuciannya. Termasuk jawel-jawel. Ini kan termasuk menjaga kesucian. Jangan hobi. Lo sama kan ini lo tak sengaja. Tangan ini tidak kandung lata. Tapi jadi kepokok jangan. Ya kan? Dan itu biasa katanya. Biasa Bu. Kita kan dulu sebelum ini bangunan ini dulu paketnya di depan sini. Kemudian bangunannya belum sementara ini. Masih ini. Ya, masih ini kebagian ini aja dulu yang bagus itu gedungnya ini aja. Kalau dulu ekonomi tinggal berdua, gedungnya ini sama situ. Baru aja ini satu yang di KP 2 itu. Ini kan akhirnya belum masih. Nah kan gitu sukanya. Apalagi anaknya itu kemarin takut, ketika ada saya, ya Allah, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa kan teman dia, teman dia ini. Kok boleh selalu dicekali gratis? Menang tretes itu bayar. Loh iya kan? Berarti kan ada yang lebih murah daripada yang di sana supaya seperti enak gratis. Saya. Ya. Jadi seperti itu, jaga kebersihan. Jaga kesucian. Kemudian yang kedua yang sering masalah itu bagi perempuanku biasanya kan saya
menstruasi. Setelah rutin sholat tahajud, dia pulang, terus ketika menstruasi kan enggak mengawalinya loh susah. Baik, ketika menstruasi itu yang dilarangkan sholat. Anda tetap bangun, apa yang Anda lakukan? Berzikir. Allah tidak menyuruh Anda tetap hilang kalau sudah menstruasi, ya nggak usah bangun di 10 lain. Lakukan itu tetap dengan apa? Berzikir, tafakur. Ya, yang terbanyak itu. Yang kedua, apa yang ketiga, Mbak, nek kepingin ngerti atau ayang-ayangan nih kayak dewe, bayarnya sampai itu padahal bayaran dulu sendiri. Mulut ini tidak boleh lepas pikir. Pikir tidak hanya di mulut tapi di hati juga. Kalau ada diem gini itu jangan pernah diem, tapi hati minimal Bismillah lah, hati ini. Kalau seperti itu, mohon maaf, ini satu hal yang tidak diketahui orang. Salah satu hal saya nggak isok kena dendam. Itu namanya isok dendam sampai ya. Gak mempan. Balik di kok ini kok ada ini kayak itu. Ternyata dia punya pikir ya. Itu yang membuat Anda ya nanti kuat. Ya. Pertanyaan lagi, monggo. Kalau enggak ini. Oh, masih boleh masak. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang berkata kepada kita yang itu naruh pada sendiri, ada bencana. Kita perlu hubungan Allah dari neraka jahanam, dari azab ya. Kita ada bala karena golongan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beribadah Rahman, lebih disayang Allah, itu selalu berdoa kepada Allah untuk terhindar dari azab. Selanjutnya, nah ini yang kelima itu tidak berlebih-lebihan. Tidak boros, tidak juga. Tidak boros juga tidak kikir. Makanya dalam Islam itu diajarkan, Islam itu agama yang tawazun, pertengahan. Boros itu dikatakan kita ini yang kena pertama. Saya juga selalu mengingatkan saya. Tapi bersyukur loh, corona 2 tahun ini saya sudah nggak beli jilbab, beli baju. Ini biasa menyerang perempuan-perempuan. Ayo jilbab Anda sudah lengkap warnanya. Nanti ada model baru lagi. Ya, itu berlebih-lebihan. Sebenarnya masih bisa digunakan untuk yang lain. Apalagi itu 10-10, Sofi. Nanti 11. Coba murah loh, murah. Biasanya ini 100.000 jilbabnya. Sekarang cuma jadi 2.500 saja. 2.500 nek ngetek 10. Iya, 1.000. Coba kelihatannya 1.000, Bu. Coba meleboni infak kaleng masjid 1.000. Kira-kira gede ya lagi. 1.000 kayak tuku jilbab. 1.000 digetu. Laki-laki itu biasanya ada maksudnya buat aksesoris ini kayak anak saya ini ya, aksesoris main game online itu. Iya, jual 5.000 bisa buat beli apa, Bu? Pedang kecil toh. Iya, 25.000 kalau Jumatan coba dimasukkan kaleng. Oh, emang paling kalau boni kaleng dibuka gitu loh, yang paling cilik. 5.000 harus gede belum sampai. Ya. Loh ini loh, kita lihat sekarang kalau memasukkan uang segitu aja kita berat untuk kebaikan. Nah, imani banyak. Selanjutnya yang itu ada lihat kayak makanan. Makan sebenarnya ada cukup sampai itu cukup ya. Cukup. Tapi apa ya? Itu senang aneh. Apalagi kalau Ramadan itu berbuka itu sebenarnya dengan 1 gelas air putih makan secukupnya sudah cukup. Tapi mayak gitu ya kalau dibuka. Apa saya iya. Berarti itu
sedang berbuka kok lihat di nafsunya kan dia sudah ada ini ingat jangan berapa ya. Nah, ini jadi yang keenam karena ini ada 12 ya cepat zina syirik membunuh. Kalau syirik Anda sudah tahu sendiri menyembah selain Allah. Syirik kalau zaman sekarang tidak hanya menyembah patung, tidak hanya tidak menyembah Allah atau tidak muslim. Ada loh menyembah orang buktinya. Contoh, titit. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya jemput aku sekarang ya. Di mana? Di kampus. Telepon di rumah, suaranya wedok, ditangkap masih. Beb, mulai arah saya dia. Beb, jemput sekarang. Ayo sampai nanti dulu. Datang langsung nyusul. Tapi kalau jam segitu, jam 12 titik yang manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuai. Tapi kalau yang telepon itu tadi suara perempuan itu langsung budal. Itu modal saya yang sampean. Ya kan? Mengutamakan yang lain jadi Allah. Kak Rosa. Ini yang namanya apa? HP. Kalau saya nyebutnya sama anak setan gempeng itu. Anda kalau bawa itu ini dirampas dulu telepon, disimpan sementara. Nanti jawabnya. Kaya apa separuh jiwa bulan. Sampai tidur ya dalam pinggirnya. Bangun tidur yang pertama dilakukan juga. Alhamdulillah yang apa asia agama amanah apa ini. Tak bersyukur sampai Allah diberi gimana. Kadang tak sholat subuh didelok sik catit. Jenenge sampean nyembah selain Allah, mengutamakan HP ini dari segala-galanya. Ayo, kehilangan sholat satu kali. Ya, saksi ame sholat yang mau. Dan sekali dan berharap kok. Oke, kemudian membunuh. Kasus membunuh ini bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi membunuh karakter seseorang. Nah, saya itu fitnah ya. Hati-hati ini. Jangan sampai itu loh, ini area itu loh, ini itu membunuh loh. Ya. Membunuh dalam kata yang lain. Kemudian zina. Nah, zina ini seringkali saya jelaskan. Wala aku zina, aku sekali itu kan tak boleh mendekati zina dan zina itu kan oleh dia. Kalau ada deh, mulai tak saya pernah di tempat itu asli. Bu, kan dia nggak boleh mendekati zina, bukan zinanya kan boleh. Sekali ya. Konteks berpikirnya adalah mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Loh itu loh, gampang ada mendekati saja sudah nggak boleh. Kayak ada yang mengatakan orang itu baunya sudah tidak dapat. Loh ambilin kok nggak oleh, orang yang lebih jadi zina itu kelihatannya loh ya. Kalau mungkin Anda bisa menghindari zina yang secara fisik seperti itu, tetapi zina hati, zina mata, hati-hati. Nah, apa-apa dulu pisan itu rezeki, kan kayak pisan diterus mau ini. Seperti saya ketika mendapat berkat dari teman-teman ini, saya tidak punya hati yang macam-macam gitu, karena ibu mengajar. Tetapi ketika ibu sudah
Itu sudah zina. Hati-hati, makanya selalu menjaga pandangan. Nah, ya, apalagi kalau zina lawan jenis dijaga pandangannya. Karena dari mata turun ke nah, ini hati-hati juga yang sering dan ini terjadi di masyarakat secara umum. Kita menganggapnya biasa-biasa saja, ya, tidak menyentuh Tuhan lain selain Allah. Ziarah itu boleh, ke makam wali itu boleh, ya kan, untuk mengingat. Siapa yang bilang orang Muhammadiyah nggak boleh pergi ke makam? Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita berlebih. Kamu makam sampai diambuni makamnya terus. Nah, Anda bisa lihat itu ketika ke makam wali-wali, mereka kan tidak kepingin seandainya dia hidup, dia akan memarahi loh orang-orang itu. Wong makamnya saja hadisnya kan jelas. Apa itu menembok makam, tapi makamnya diwakil ya mejeng bahasa Jawa, menembok makam. Coba makam para kiai-kiai yang di itu ya di rumah itu dibuat seperti apa? Endingnya apa? Apa bedanya Anda dengan orang Kristen yang memuja Yesus salib itu? Kan sama, dipuja makamnya, minta berkat dan lain sebagainya. Ya, kita berwasilah itu hanya 3 hal. 1, dengan Asmaul Husna. 2, dengan amal baik kita. Yang ketiga, dengan wasilah pada ulama yang masih hidup. Sampai minta dongo, nampaknya boleh. Tapi dia masih hidup. Kenapa? Alim ulama, ya, orang soleh bahasa kita, itu kan lebih dekat dengan Allah. Contoh, saya seperti ini, minta bantuan sama Ustaz Bahri. Aku mengaku ya Ustaz, besok itu bisa ujian Quran, ya boleh. Boleh, karena doa dari orang soleh itu salah satunya dijawab oleh Allah. Kayak itu sampai itu sore. Jadi minta doa dari orang yang soleh. Boleh. Jadi 3 kali ini yang boleh Anda lakukan. Sekali jawab itu mau berkat orang Tuhan. Ini masih digawean misalnya semua itu masih. Iya, benar tahu ya. Itu kan air terjun apa katanya kalau mandi di situ malam 1 surah 1 Muharram gitu loh ya. Katanya nek sing judulnya dan boleh itu. Ada yang judul bilang gimana ya? Jadi ya sama halnya ketika siapa dilakukan teman-teman kalau nanti mungkin ada yang umroh, ada yang haji ke makam Rasulullah itu niatnya untuk ziarah ke makam Rasulullah, mengingat jasa Rasulullah, jangan di situ untuk kita doa. Itu kalau di sana polisinya Arab itu diusir kayak bel, oleh tapi Indonesia itu mau wakal. Lama-lama di sini tidak oleh. Soalnya dari situ juga kan nggak boleh banyaknya. Nah, lanjut kita sudah menutup. Karena tidak berminat lah itu proses pengujian. Pengujian belum direm. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Jadi bertobat itu jangan menunggu tua. PD nih sampai mati tua. Nah itu karena kita tidak tahu kita meninggal kapan, waktunya kapan. Jadi ya apa ya? Tobat. Iya. Jadi jangan pernah merasa tadi di awal saya jelaskan ya, PD yang kita lakukan itu bagus. Makanya setiap hari harus bertaubat, istighfar, minta ampun bahasanya, minta ampun kepada Allah. Taubat itu nggak perlu
dia tidak melakukan lagi. Ojo tobat. Ya, nanti tobat umat. Ya, kayak pada Lombok itu kan, wis temenan aku gak punya mak Lombok. Lalu itu jadinya tobat. Nah, ini ya. Kemudian saksi palsu. Jangan pernah kalau ingin menjadi ibadah lakukan itu harus jujur. Jangan suka, apalagi kalau sumpah loh, sumpah. Ketoran ya bejo itu ada. Sumpah itu hanya bilang, wallahi karena Allah. Saya mengingatkan seringkali teman-teman itu, insya Allah itu dibuat pasti nggak teko. Ya, itu temen lo ya, insya Allah, usaha kayak nggak teko ya. Harusnya insya Allah itu 99%. 1%-nya itu ketika nggak tahu di tengah jalan ada apa. Jadi kalau 1%-nya itu kodenya Allah kita nggak tahu. Tapi 99%-nya harus ditepati insya Allah itu. Repot musuh Jawa. Insya Allah itu sampai nah, kemudian kita berkata bahwa memberi kesaksian palsu. Sekali Anda berbohong, Anda akan berbohong untuk menutupi kebohongan yang awal. Nah, jujur itu penuh keberanian. Tapi ketika orang jujur dia tidak akan akan ditinggalkan orang karena itu. Nah, menjauhkan perbuatan sia-sia tadi yang saya jelaskan. Esok awal pagi sore musik ngaji nggak jelas. Nah, mendingan digunakan total, ambil menghafal. Ya, jadi tidak meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, ini yang ke-10. Mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran seperti tadi. Al-Quran minimal kalau Anda belum bisa belajar tafsir itu belajar membaca dibaca pasti nanti akan masuk ke dalam hati. Kalau membaca saran saya jangan Al-Quran saja bisa, kalau bisa dari semuanya. Jadi ketika selesai membaca dibaca terjemahannya. Ya, paham. Nah, muslim itu harus sebagai teladan, uswatun hasanah. Jadi seorang muslim itu harus menjadi contoh, gak bebek. Jadi orang yang visioner, ojo jadi follower ya. Follower itu nanti dia orang beli. Soalnya itu kan pengikut. Ikut terus, kalau bahasa saya bebek. Nah, jadi follower, jadilah yang visioner. Terubah. Musim ini, saya tuh dari muda nggak suka ngikutin. Sekarang trennya gini gitu ya, anak-anak sekarang kan di UKBS kan saya trennya itu. Saya selalu itu berbeda dengan yang lain. Kenapa? Itu punya diri, itu akhlak. Soalnya langsung pakai dulu itu baju-baju jubah seperti sekarang yang sudah familiar itu nggak ada, dan itu sudah digunakan itu zaman dahulu kala. Tapi sekarang hanya saja modelnya. Ya, jadi menjadi contoh yang baik, muslim yang memiliki contoh yang baik. Oke, lanjut Mas. Yang terakhir sabar. Sabar itu enak ngomongnya. Sama dengan ikhlas, ngomongnya enak. Lakukannya ya berat sekali. Ingat, sabar itu tidak hanya menerima, tetapi sabar itu juga memberi. Sabar
sabar itu bukan diukuli menang air. Bukan. Nah, seperti kalau dalam Injil itu ketika kamu ditabrak pipi kanan, kasihkan pipi kiri dulu benggol. Ya, saya dulu kuliah S1 itu apa dosen saya itu pendeta itu tak tinggal satu kerja pegang ngomong. Tidak sabar itu sampai kuliah. Ketika sabar itu bukan artinya menengahi, tidak, tapi bersungguh-sungguh untuk mencari kesuksesan. Itu sabar. Sabar. Mencari ilmu itu ya susah. Balik-balik dicolek dosen, dibalik no. Ya, skripsi dicolek. Salah, balik enak no, dibener no, bener sing wiki. Balik. Harus sabar. Itu bukan karena apa? Biasanya teman-teman itu blognya di skripsi kayak gitu. Balik situ dosen pembimbing wis malek kalau begitu. Ya, wis rasa-rasa. Kami itu sama Mas Bakri itu tadi. Ya, pempira dicorekin. Ya sabar. Sabar itu artinya nggak menang. Diperbaiki, kembali lagi, dicolek lagi, diperbaiki lagi, kembali lagi, sabar. Nah, dan itu akan mencapai kesuksesan itu beda rasanya itu. Sewenang. Apalagi kalau sudah wisuda, sewenang. Ya. Nah, sampai terakhir. Nah, makna sih dalam insting atau pembentukan akal yang masuk di sini adalah kalau bahasa insting itu semua hewan, kita kan termasuk hewan. Al-hayawan nanti itu ya, harusnya itu. Jadi insting, bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak yang seperti pendidikan. Yang membentuk seseorang itu menjadi baik. Kalau saya memang ini secara umum ya, insting itu kalau kita artikan akal. Tetapi kalau saya mau menyederhanakan ya sebenarnya, yang mempengaruhi seseorang itu bisa menjadi baik atau menjadi buruk adalah satu, keluarga. Ada keluarganya baik, diajari baik-baik, tapi lingkungan yang salah. Lingkungan diajari baik-baik, tapi lingkungannya nggak baik. Makanya kan kita itu, saya lupa itu hadis atau makalah. Ketika mencari rumah nanti, Anda semua beli rumah. Pertama yang dilihat adalah lingkungannya. Kalau Anda imannya biasa-biasa saja, ya, tebel amat. Kalau nyari harus selektif lingkungannya. Tapi kalau iman Anda bagus, Anda seorang pendakwah, mencari lingkungan yang baik, jelek, baik, oke. Tapi kalau Anda biasa-biasa saja, ketemu dengan lingkungan yang jelek, bisa-bisa sampai katut soalnya zona. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan itu menunjukkan kualitas seseorang. Saya selalu ngomong, teman-teman, kalau yang ada di MPIP itu murni dari mahasiswa biasa atau guru yang kuliah lagi. Tapi kalau kayak di ekonomi, manajemen, akuntansi dan ekonomi yang lain atau teknik itu rata-rata kan pekerja. Saya selalu ngomong, kalau sampean gaya sampean masih kurang seperti itu, apa bedanya sampean menjadi mahasiswa dengan hanya sebagai guru pabrik? Saya tidak menghina guru pabrik loh ya. Tapi kan ngomong seseorang itu bisa dilihat dari tingkat pendidikan. Saya pernah marah banget, saya tampan itu laki-laki. Peso di jalanan di kampus, saya bilang, kamu ini mahasiswa
besok itu biasa kan ya. Tapi kalau ini mahasiswa, itu berarti kan tidak menunjukkan intelektual. Nah, ini ya. Jadi pengaruh atau kebutuhan akhlak ini baik atau buruk nomor satu keluarga, nomor dua lingkungan, yang terakhir lebih. Oke, saya sudah di problem waktunya selesai. Ada pertanyaan kah? Satu, oke. Berarti ketiga nilainya ini terkoneksi. Iya. Misalnya lingkungan keluarganya baik, Tapi lingkungan Lingkungannya itu, jelek. iya, bisa terpengaruh. tapi bisa kembali ke anaknya sendiri. Bisa. Akhlak itu bisa dirubah dari apa? Kebiasaan. Rasulullah diutus Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini nama bumi suli utami maka di akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan. Artinya akhlak yang jelek itu bisa berubah menjadi baik. Akhlak yang baik juga bisa berubah menjadi akhlak yang jelek. Karena itu kebiasaan saja. Seperti itu. Dan terus jangan pernah berpikir kalau keluarganya baik pasti jadi orang baik. Anak Nabi yang lebih gampang kok. Istrinya Nabi aja ada yang gampang kok. Apalagi istri-istri manusia biasa seperti suami-suami saya, calon suaminya bapak. Keluarga Nabi saja ada yang gampang gitu. Jadi nggak usah bersedih kalau nanti itu loh bu anaknya kiai gitu. Saya selalu bilang jangan anak dia ya anak Nabi bang. Padahal sudah dikasih waktunya. Nah, ini maka selalu kita tidak bilang. Oke, itu ya info dari saya. Kalau memang ada pertanyaan nanti boleh diberikan informasinya, saya bisa jawab. Baiklah, mari kita tunggu kuliah kita pada malam hari ini. Kita anggap ini tadi ngaji ya. Sudah lama nggak ngaji, kena corona. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kepada kami yang ada di ruangan ini ilmu yang bermanfaat, kepahaman dalam mempelajarinya dan bisa mengaplikasikan. Semoga hari ini ke sini memberikan barokah dalam kehidupan kita saat ini dan mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.